Adapun yang membedakan dari kedua jenis burung tersebut adalah pada warna bulu. Perbedaan tentang perkutut tersebut dalam kebudayaan Jawa bukan sekedar sarana menguasai alam. Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi, Kalsing Rebedo, Nir Ing Sambikolo. Jumpa lagi dengan saya di channel Katorangan Alam, yaitu channel yang akan bahas tentang ilmu, spiritual, dan budaya Nusantara. Tidak lupa saya doakan pada para subscriber semua yang tetap setia pada channel ini atas kelancaran rezekinya yang barokah, dan saya doakan hajatan yang Anda hendaki dapat segera terlaksanakan. Sebelum saya memulai tentang pembahasan kali ini, tak lupa saya juga mengingatkan apa yang disampaikan hanya berdasarkan pada tutur nular yang saya ketahui, yang dimana kemungkinan masih banyak kesalahan atau mungkin perbedaan sudut pandang. Dan apabila adanya perbedaan sudut pandang, silakan memberikan komentar, atau mungkin sanggahan, silakan berikan komentar yang baik agar apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa apabila saya sampaikan ini Anda rasa bermanfaat untuk yang lainnya, silakan membagikannya ke komunitas-komunitas Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang cerita kemarin sore, atau cerita yang kembali saya dengar, yaitu perihal burung perkutut, yang dimana kerap dikaitkan dengan hal gaib hingga mistis. Fakta yang ada, banyak masyarakat yang mengamini hal itu meski sukar dibuktikan. Burung perkutut sendiri dalam budaya masyarakat Jawa memang sudah lama dipercaya sebagai hewan dengan kasta tertinggi yang punya khodam atau mempunyai kekuatan penunggu gaib di dalamnya. Setidaknya orang-orang di era zaman Majapahit hingga Mataram sudah mempercayai hal ini, dan secara turun-temurun sampai sekarang masih diamini oleh beberapa orang di kalangan modernisasi saat ini. Hal ini misalnya seperti halnya burung perkutut dengan katuranggan udan mas dan rojo wono, yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan dan rezeki. Namun ada sebuah perkutut, yaitu perkutut silver, yang memiliki katuranggan Rojowono konon lebih dominan dan dianggap sebagai penguasa di lingkungan habitat burung perkutut tersebut. Walau burung perkutut udan mas tanpa kekuning-kuningan jika terkena sinar matahari dengan mata berwarna merah dan paruh yang berwarna putih. Ciri demikian mirip dengan perkutut silver yang juga memiliki warna mata merah, tapi ada juga yang hitam. Adapun yang membedakan dari kedua jenis burung tersebut adalah pada warna bulunya,
di mana berkutut silver memiliki warna silver putih, yaitu warna putih kehitam-hitaman, dan luritnya tampak jelas berwarna hitam. Dan kalau perkutut putih adalah perkututnya benar-benar putih, kakinya merah, matanya merah, dan paruhnya merah. Perkutut silver sendiri ada dua macam, yaitu bulu silver biasa dan bulu silver yang memiliki katurangan Rajawana dengan ciri khusus. Perkutut silver Rajawana bentuk kakinya silang dan punya suara yang lantang. Kemudian kedua sisi kaki perkutut tampak full dari atas bawah dan berwarna merah tua jika sudah dewasa. Sedangkan jika kedua sisi kaki tidak full alias separuh atau full dari atas sampai bawah, tetapi hanya satu kaki saja, namanya perkutut katurangan rejek besi. Itu tadi adalah sedikit perbedaan tentang perkutut tersebut. Di dalam hal ini, dalam memahami makna dari filosofi burung perkutut ini, di mana kita diajarkan untuk menjadi seseorang khalifah atau penguasa lingkungan yang bijak. Di dalam bentangan alam semesta yang luas ini, manusia menduduki posisi yang sangat istimewa, di mana memiliki kemampuan menjelajahi daratan dan lautan serta dianugerahi rezeki dari yang baik-baik. Kemuliaan ini bukanlah hadiah tanpa konsekuensi, di mana kalau kita amat yang memanggil manusia untuk menjadi khalifah, pemimpin sekaligus penjaga alam bumi ini, juga alam semesta ini. Sejak awal manusia diciptakan, diberi kebebasan untuk memilih, berjalan di atas jalan yang baik atau lurus, dalam jalan atau ke dalam jalan kebinasaan. Potensi keduanya inilah yang telah diilhamkan kepada manusia, di mana pilihan yang benar membawa keberuntungan untuk mensucikan jiwa, menjaga keseimbangan, dan mengolah bumi dengan bijak. Bahwasanya interaksi manusia dengan lingkungan bukan sekadar pemanfaatan sumber daya, melainkan tingkah laku spiritual yang bersifat menyeluruh. Ada 3 amanat utama untuk menjadi pilar etika ekologi dalam kebudayaan Jawa. Yang pertama adalah manfaatkan dengan bijak. Bumi dan isinya diciptakan untuk mendukung kehidupan manusia. Tumbuhan, hewan, hingga mineral adalah karunia yang sah untuk dimanfaatkan. Namun, mengingatkan agar kita tidak berlebih-lebihan. Konsumsi yang berkelanjutan, pembagian hasil bumi yang adil, pemenuhan kewajiban, dan pemanfaatan tidak untuk merusak lingkungan. Yang kedua adalah merenungi dan menggali rahasia alam. Gunung yang menjulang, langit yang terangkat tanpa tiang, hingga seekor binatang yang tercipta dengan segala keunikannya, bukanlah sekedar objek pandang, melainkan tanda-tanda yang mengajak manusia untuk berpikir. Ilmu pengetahuan dalam kebudayaan Jawa bukan sekedar sarana menguasai alam, tapi jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang ketiga,
memelihara dan memperbaiki. Ketika kerusakan melanda, hutan gundul, laut tercemar, udara tak lagi bersih, sebagai akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, memelihara lingkungan, memulihkan ekosistem, dan menghindari perilaku yang merusak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan spiritual budaya Jawa ini. Hal-hal itulah yang tergambarkan pada filosofi perkutut silver yang memiliki filosofi tentang penguasa lingkungan. Dapat kita lihat di tengah perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan semakin terbatasnya sumber daya, pesan terasa semakin relevan dalam memahami makna filosofi yang ada dalam budaya Jawa, di mana kita harus mengelola alam bukan sekadar tugas pemerintah dan para ilmuwan, namun setiap individu adalah bagian dari sistem besar yang saling terkait. Mengurangi plastik, menanam pohon, mendukung energi terbarukan, atau sekadar mengajarkan anak-anak menghargai air bersih, semua itu adalah bagian dari laku yang harus kita jalani. Menjadi penguasa lingkungan atau secara harfiah adalah khalifah, berarti berani memikul tanggung jawab yang dulu ditolak oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Tugas ini memang berat, namun juga mulia. Memastikan bumi yang kita warisi tetap subur, lestari, dan penuh berkah bagi generasi berikutnya. Ketika setiap langkah kita dalam menjaga alam dilandasi oleh niat ibadah, pengelolaan sumber daya alam tidak lagi sekedar persoalan ekonomi dan teknologi, namun menjadi bagian dari perjalanan spiritual. Karena pada akhirnya bumi yang kita rawat hari ini akan menjadi saksi tentang keberadaan kita di masa depan. Apakah kita layak disebut sebagai penguasa alam ini? Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Jangan lupa meninggalkan komentar atau saran yang membangun agar video ini dapat terus berkembang dan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kasih repedonir ing sambikala. Suksma. Kelak kita berjumpa di surga abadi. Akan ku ceritakan betapa sakitnya aku ketika